Weh, Wih, gimana nih? gila. Ada apaan? Tadi gua ngeliat video ini, Col. Lu udah ngeliat video ini belum? Video apa? Hanya karena sering rewel, seorang ibu muda di Kampar Riau tega menganiaya anaknya yang masih berusia 3,5 tahun hingga meninggal dunia. Aksi keji ini dilaporkan suami pelaku yang syok mendapati buah hatinya sudah terbujur kaku di ruang tamu rumah. HP, ibu muda ini digelandang ke Polsek Kampar lantaran tega menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia. Korban yang masih berusia 3,5 tahun ini dianiaya pelaku yang juga warga desa Rumio, Kampar Riau hanya karena rewel. Ini bermula saat pelaku yang sedang mencuci piring terganggu dengan tangisan rewel korban yang bermain busa sabun di kamar mandi. Pelaku yang kesal lalu menganiaya korban menggunakan gayung dan tangan kosong hingga korban meninggal dunia. Gimana? Nah, itu. Sekarang lagi marak-maraknya kan, kayak gitu-gitu ya. Iya, Kemarin juga ada yang baby sister gitu kan. mana ya Mana ya anak anak majikannya. majikannya kan. Tapi emang sebenarnya itu juga kurangnya apa ya? Kurangnya pemahaman sebelum Betul, betul, betul. mempunyai anak gitu kan. Betul, betul, betul. Sebenarnya kan yang kita ketahui juga kan anak itu kan sebenarnya tanggung jawab sebagai orang dari kita sebagai orang tua gitu. Betul, betul, betul. Kayak Jadi, di sini kan dijelasin nih bahwasannya tanggung jawab terhadap orang tua tuh ada 7 tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah menerima kehadiran anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita udah memutuskan untuk mempunyai anak, berarti kita kan udah menerima segala tanggung jawab kita sebagai orang tua kan untuk nah, anak kita kan. titipan kan, soalnya Titipan, kan. titipan dari Allah Subhanahu wa Nah, taala. kita bisa memegang amanah titipan Iya, itu nggak amanah sih? dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua juga mendidik anak-anak dengan benar gitu. Terus yang ketiga ada memberikan kasih sayang kepada anak. Ini boro-boro memberikan kasih sayang ya kan. Iya, Anak baru main itu kan ibaratnya dia kan umur-umur segitu kan memang lagi aktif-aktifnya kan main-main. Masa cuma mainan sabun aja sampai tega dibunuh gitu karena emosi gitu kan. Terus yang keempat ada bermurah hati dengan anak-anak. Yang kelima tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan baik kasih sayang maupun persoalan hartanya. Terus yang keenam waspadai terhadap hal yang dapat mempengaruhi pendidikan dan perkembangan anak. Harus diwaspadai juga perkembangannya gimana, terus dia cara pola-polanya dia gimana. Terus yang kedua jangan sekali-kali mengutuk anak. Tuh, mengutuk aja nggak boleh, apalagi sampai disiksa kayak gitu cuma gara-gara dia main gitu kan. lebih baik kan, sebenarnya sih lebih baik sih mendidiknya ya. Iya, itu juga pengaruh apa ya namanya emosi dari orang tuanya kan harusnya Iya, benar. sebelum menikah itu kan emang udah harus apa ya Siap kayak gitu. sebenarnya. Emosi itu harus dikendalikan gitu, nggak bisa kita nyamain emosi ketika kita masih muda sama setelah menikah, itu nggak bisa, apalagi punya anak gitu kan. Terus yang kedelapannya tanamkan akhlak mulia kepada anak. Terus di sini juga dijelasin nih kalau misalnya diminta sebelum menikah itu alangkah baiknya kita apa ya menjaga emosi kita dalam sehari-hari gitu. Oh, jadi kita ya penerapan kita sehari-hari sebenarnya kita Iya, terapin lagi ke anak kita gitu nah ya. betul. Gimana kalau misalnya kita sehari-harinya kita masih emosian apa dalam sehari-hari gitu. Terus ketika kita mempunyai anak cuma masalah sepele aja kan sampai Iya, benar. kebablasan sampai ngebunuh gitu. Itu kan maksudnya bahaya banget gitu. Berarti kan kalau kayak gitu kan sebenarnya ya memang kehidupan sehari-hari si ibunya kan. Iya, emang Berarti kan dari masa tapi dari segi emosi mungkin juga dari segi dia nggak bisa apa ya namanya eh, ngejaga emosinya juga, mungkin banyak masalah yang lagi dihadapin. Itu juga pertama, kalau misalnya emosi kita apa namanya ada masalah di luar rumah tangga itu harusnya jangan dibawa jangan ke dibawa, dalam jangan rumah dibawa. tangga gitu, biarin aja itu di luar karena urusan rumah tangga itu udah jadi hal yang beda lagi. Iya. Banyak kan sih masalah-masalah luar dibawa di rumah tangga sih Nah itu kan biasanya. makanya, jadi ibaratnya masalah lagi di kantor, masalah lagi di jalan itu sampai ke rumah dibawa, akhirnya yang kena emosinya malah keluarga sendiri. Itu yang bahaya makanya gitu sih kalau menurut gua. Jadi emang
udah apa ya, udah sepatutnya kalau misalnya kita memutuskan untuk menikah, untuk mempunyai anak itu, yang harus dimatengin itu bukan dari segi apa ya, fisik kita juga, jadi mental kita juga harus diperhatikan. Benar-benar. Supaya nggak terjadi hal-hal yang kayak gini. Apalagi kita juga patut milih pasangan kan, berarti kan kita Iya, berarti ya kalau kita milih pasangan berarti kita memang benar ada dikatakan itu bibit bebet bobot. benar. Jadi kita nggak bisa juga milih pasangan itu yang Siapa keluarganya, iya harus siapa tahu lah. keturunannya, memang itu Hmm. memang jelas ya berarti ya. Itu udah emang benar harus gitu. Jadi gimana rencana selanjutnya? Paling ya doain deh, gua paling tahun depan deh Nikah. nikah, insya Allah tapi masih insya Allah, soalnya udah umur udah nggak anu lagi, udah nggak. Iya, emang lu udah umurnya. Iya, Tapi sebenarnya juga harus balik lagi sih, lu nikah itu niatnya juga karena apa gitu. iya, Harus diperhatiin niat menikah itu ya juga harus karena Allah gitu kan. Kayak di sini gue jelasin dari wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi maksudnya lu menikah itu ya emang karena tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. ibadah lagi. Karena emang sebenarnya menikah itu kan menyempurnakan agama kan, menyempurnakan separuh agama. Ibaratnya lu ngelakuin sesuatu sama pasangan lu itu nantinya bakal jadi pahala apapun itu. Iya, makanya Ya yang kan? dibilang kan kadang-kadang pernikahan itu ibadah terpanjang. Ya mungkin itu dulu lah kalau ini. Oke, udah. Mau terus deh. Mau lanjut? Lanjut lah. Oke deh. Ya, ini Ya udah. Ciao deh. jaket kita. Ya udah kalau gitu. Oke. Terus ya. Yuk, thank you. Thank you ya, Makasih thank you ya. banyak. Makasih, makasih. Semoga hati-hati ya. Iya, oke. Waalaikumsalam.